Axel Honneth lahir tahun 1949, adalah seorang filsuf Jerman yang merupakan profesor filsafat di Universitas Frankfurt dan Universitas Columbia. Dia merupakan direktur dari Institut Penelitian Sosial di Frankfurt pada tahun 2001 dan 2018. Honneth lahir di Essen, Jerman Barat pada 18 Juli 1949 dan menempuh pendidikan Bonn, Bochum, dan Berlin dan Munich di bawah Jürgen Habermas. Dirinya juga mengajar di Universitas Berlin dan Sekolah Baru, yang sebelumnya berpindah ke Universitas Johann Wolfgang di Universitas Frankfurt pada tahun 1996. Antara tahun 2001 dan 2018, dirinya adalah direktur Sekolah Frankfurt sejak 2001. Dirinya juga merupakan profesor humaniora Jack C. Weinstein di jurusan filsafat Universitas Columbia, kota New York. Karya Honneth berfokus pada filsafat sosial politik dan moral, terutama hubungan kekuasaan, pengakuan, dan rasa hormat. Salah satu argumen intinya adalah untuk memprioritaskan hubungan pengakuan intersubjektif dalam memahami hubungan sosial. Ini termasuk non dan salah pengakuan dalam dasar konflik sosial dan interpersonal. Misalnya, keluhan terkait distribusi barang di masyarakat pada akhirnya berjuang untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Adaptasi kritis Honneth terhadap hal-hal ini adalah dasar dari teori sosial kritisnya yang berupaya untuk memperbaiki kekurangan dari pendekatan sebelumnya. Pada tahun 2003, Honneth ikut menulis pengakuan atau redistribusi dengan filsuf feminis Nancy Fraser yang mengkritik prioritas kategori etis seperti pengakuan atas kategori sosial politik struktural seperti distribusi dalam pemikiran Honneth. Karyanya yang baru-baru ini, Reifikasi, merumuskan kembali konsep Marxis Barat. Kunci ini dalam hal hubungan intersubjektif, pengakuan, dan kekuasaan. Untuk Honneth, semua bentuk reifikasi adalah rencana patologi berbasis intersubjektif daripada karakter struktural sistem sosial seperti kapitalisme yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Georgi Lukács. Pengakuan menuntut dua bentuk sikap respek atau respek terhadap keunikan tiap individu dan penghargaan terhadap aktivitas, praktik, dan pandangan hidup mereka. Artinya, manusia membangun hidup dan belajar dari aktivitas rasionalnya. Maka perjuangan untuk pengakuan sering dimulai pada level interpretasi atas keberhasilan gender dan kepentingan. Habermas selalu berbicara mengenai kepentingan muncul ilmu-ilmu berdasarkan tujuan yang akan dicapai, kepentingan teknis, praktis, dan emansipasif, yang kemudian menekankan dimensi komunikatif sifat universal, karena dalam komunikasi memperlihatkan kapasitas kita secara keseluruhan dan kapasitas emosional dan rasional. Bagi Honneth, upaya tersebut tidak cukup. Mengapa? Karena permasalahan konkret yang ada terjadi. Kemudian Honneth menengarahkan teorinya dengan penekanan dan komunikatif intersubjektif dan dimensi oleh pengakuan. Secara historis telah terdapat dalam pemikiran Plato atau Aristoteles dengan pemikiran mengenai persahabatan, dan secara teoritis konseptual dalam konteks kontemporer, konsep ini berakar pada pandangan Fichte dan Hegel.
Selanjutnya, dalam pemikiran Axel Honneth terdapat 3 ruang interaksi atau tritopos dalam pengakuan yang menjadi persyaratan normatif bagi otonomi dan kebebasan subjektif yang mendukung proses realisasi diri. Ketiga ruang tersebut menurut Honneth bersifat perikoretik, yang mana ruang-ruang tersebut terdiri atas 3, yaitu ruang subjektif, yaitu wilayah intim atau cinta menyangkut tentang kepercayaan diri. Yang kedua adalah ruang objektif, yaitu wilayah legal atau hukum yang menyangkut penerimaan terhadap diri tentang ko-legislator dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga adalah ruang sosial, wilayah tatanan sosial moral ataupun solidaritas yang menyangkut tentang komunitas nilai. Nah, seperti dalam tabel yang ada di layar video ini yang menunjukkan bahwa seorang individu sebagai objek pengakuan akan berusaha untuk mendapatkan pengakuan di dalam konteks sosial, di mana bentuk pengakuannya seperti individu ini. Dengan kebutuhan konkretnya ini, bentuk individunya yaitu intuisi berupa cinta ataupun rasa sayang yang dia dapatkan dalam keluarga. Selanjutnya, objek pengakuan dari person ataupun seseorang, di mana yang dalam lingkup otonomi formal dia menginginkan bentuk pengakuannya yaitu berupa warga masyarakat yang setara atau pengakuannya diakui oleh hukum dengan konsepnya yaitu konsep kognitifnya. Dan selanjutnya adalah objek pengakuan yaitu dari subjek berupa bentuk pengakuannya adalah solidaritas atas negaranya, di mana dia sebagai subjek dalam negara tersebut, dia menginginkan bahwa bentuk pengakuannya adalah intuisi intelektual dengan afeksi yang menjadi rasional. Selanjutnya adalah ruang subjek, wilayah intim atau cinta. Cinta di sini tidak semata berarti sempit seperti cinta erotis antara dua insan maupun keluarga, melainkan lebih kepada ikatan emosional yang kuat di antara sedikit orang yang saling mengkonfirmasi setiapnya sebagai insan yang selalu berkebutuhan, termasuk kebutuhan afektif. Honneth. Cinta merupakan pengakuan unkondisional atas partikularitas. Yang selanjutnya adalah ruang objektif, wilayah legal atau hukum, merujuk pada nilai hukum modern yang memuat kesetaraan bagi seluruh anggotanya, menuntut seseorang untuk mengandaikan kehendak dalam partisipannya untuk diterima oleh yang lain, hukum pengakuan secara general terhadap setiap orang. Yang ketiga adalah ruang sosial, wilayah tatanan sosial moral atau solidaritas. Solidaritas meminta pengakuan atas partikularitas secara universal. Tanpa adanya pengakuan secara universal ini, maka pengakuan akan selalu berada dalam satu nilai dominan tertentu atau dengan kata lain semata legal.